Hello Technolovers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Direktur Pelaksana satu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, Dwi Wahyudi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energi. Namun Dwi Wahyudi bukan satu-satunya pihak yang terjerat dalam kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Pelaksana 4 LPI Arief Setiawan, Presiden Direktur PT Catur Karsa, Mega Tunggal, sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energi, Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energi, Newin Nugroho, serta Direktur Keuangan PT Petro Energi, Susi Miradwi Sugiarta. Kasus ini diduga telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara. Berdasarkan hasil perhitungan awal, potensi kerugian akibat praktek korupsi ini diperkirakan mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat jika dikonversikan ke mata uang rupiah. Jumlahnya setara dengan sekitar 900 miliar rupiah, hingga hampir menembus angka 1 triliun rupiah. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan negara, terutama dalam sektor pembiayaan ekspor yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, KPK masih terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti tambahan serta memeriksa para saksi yang terkait. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan profesional, guna memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat benar-benar dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Lantas, seperti apa profil dan sepak terjang Dwi Wahyudi, serta berapa total kekayaannya? Mari kita bongkar. Dwi Wahyudi adalah seorang profesional di bidang keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas di sektor perbankan dan pembiayaan ekspor, yang merupakan lulusan program Sarjana Manajemen dari Universitas Airlangga atau UNAIR, tempat ia menempuh pendidikan sejak tahun 1987 hingga lulus pada 1992. Setelah menyelesaikan studinya di Indonesia, Dwi kemudian melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, tepatnya di Oklahoma, Amerika Serikat, untuk mendalami bidang keuangan. Dari sana, ia berhasil meraih gelar Master of Business Administration atau MBA yang semakin memperkuat kompetensinya dalam dunia keuangan dan perbankan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, Dwi Wahyudi kembali ke Indonesia dan memulai karir profesionalnya di sektor perbankan. Ia pertama kali bergabung dengan Bank Danamon sebagai Relationship Manager, sebuah posisi strategis yang bertanggung jawab atas pengelolaan hubungan dengan nasabah serta pengembangan portofolio perbankan. Karirnya terus berkembang dengan pengalaman kerja di berbagai institusi keuangan, termasuk di Bank PDFCI, serta di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani restrukturisasi perbankan pasca krisis keuangan di akhir 1990-an. Pada tahun 1999, Dwi Wahyudi bergabung dengan Bank Ekspor Indonesia atau BEI, sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung ekspor nasional melalui pembiayaan dan layanan keuangan. Seiring dengan transformasi BEI menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI pada tahun 2009 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, peran Dwi di lembaga tersebut semakin meningkat. Setelah perubahan tersebut, ia dipercaya untuk menjabat sebagai direktur dengan tanggung jawab utama mengelola aset lembaga yang saat itu bernilai sekitar 12 triliun rupiah. Di bawah kepemimpinannya, LPI mengalami pertumbuhan signifikan. Aset lembaga ini terus meningkat hingga mencapai 98 triliun rupiah, mencerminkan ekspansi yang pesat dalam operasional dan kapasitas pembiayaan ekspor. Dalam struktur organisasi LPI, Dwi Wahyudi memegang posisi sebagai Direktur Pelaksana 1 atau Managing Director 1, sebuah jabatan yang menempatkannya sebagai salah satu pengambil keputusan utama dalam lembaga tersebut. Namanya juga tercatat dalam Indeks Direktori Lembaga Jasa Keuangan Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2015, menandakan pengakuan atas kiprahnya di industri keuangan nasional. Selain itu, informasi mengenai dirinya juga dapat ditemukan di laman resmi Alumnipedia Universitas Airlangga yang mencantumkan bahwa ia merupakan Managing Director di Indonesia Exim Bank atau LPI. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman panjang di sektor keuangan,
Dwi Wahyudi dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam dalam dunia pembiayaan ekspor. Namun, karir panjangnya kini berada dalam sorotan setelah KPK menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energi. Harta kekayaan. Berdasarkan data yang dilaporkan di laman resmi elhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan Dwi Wahyudi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana 1 LPI mencapai Rp18.138.336.805. Namun perlu dicatat bahwa angka ini merupakan laporan terakhir yang disampaikan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada tahun 2018. Sehingga jumlah kekayaan yang dimilikinya saat ini berpotensi mengalami perubahan. Jika dirinci, kekayaan Dwi Wahyudi terdiri dari beberapa aset yang meliputi tanah dan bangunan, kendaraan pribadi, serta harta bergerak lainnya termasuk kas dan setara kas. 1. Tanah dan bangunan. Dwi Wahyudi memiliki beberapa properti yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan total nilai mencapai miliaran rupiah, beberapa aset properti yang ia laporkan meliputi sebuah tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dengan luas 288 meter persegi per 400 meter persegi yang memiliki nilai taksiran sebesar 1 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Solo dengan luas 1.264 meter persegi per 596 meter persegi senilai 2.146.740.000 rupiah. Bangunan seluas 90 meter persegi di Jakarta Pusat yang ditaksir senilai 1.500.000.000 rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 325 meter persegi per 450 meter persegi dengan nilai mencapai 5.700.000.000 rupiah. Tanah dan bangunan lainnya dengan luas 43 meter persegi per 43 meter persegi yang memiliki nilai sekitar 190 juta rupiah. Bangunan seluas 77 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai sebesar 1.650.000.000 rupiah. Jika ditotal, aset properti yang dimiliki Dwi Wahyudi berdasarkan laporan LHKPN tersebut bernilai lebih dari 12 miliar rupiah. 2. Kendaraan pribadi. Selain properti, Dwi Wahyudi juga memiliki sejumlah kendaraan mewah yang nilainya tidak sedikit. Beberapa mobil ia laporkan dalam LHKPN 2018 adalah Toyota Velfire tahun 2015 dengan perkiraan nilai sebesar 450 juta rupiah, Mercedes-Benz CLE tahun 2015 yang juga ditaksir senilai 450 juta rupiah, Mercedes-Benz G tahun 2016 dengan taksiran nilai 750 juta rupiah, Mercedes-Benz Sedan tahun 2014 yang memiliki nilai sekitar 250 juta rupiah. Total nilai kendaraan yang ia miliki mencapai 1,9 miliar rupiah, menunjukkan bahwa ia memiliki preferensi terhadap mobil premium. 3. Harta lainnya. Selain properti dan kendaraan, Dwi Wahyudi juga memiliki sejumlah aset dalam bentuk harta bergerak lainnya, kas serta hutang yang harus ditanggung. Rinciannya sebagai berikut. Harta bergerak lainnya yang mencakup barang berharga seperti perhiasan, koleksi seni atau aset bernilai lainnya senilai 555 juta rupiah. Kas dan setara kas termasuk tabungan atau investasi yang bersifat liquid dengan jumlah mencapai 7.140.004.597 rupiah. Hutang yang harus ia tanggung sebesar 3.653.407.792 rupiah yang dapat berupa pinjaman perbankan atau kewajiban keuangan lainnya. Dengan mempertimbangkan semua komponen tersebut, total kekayaan bersih Dwi Wahyudi saat itu masih tergolong besar, meskipun ada sejumlah hutang yang harus diperhitungkan. Namun, karena laporan ini berasal dari tahun 2018, kemungkinan ada perubahan dalam jumlah dan nilai aset yang dimilikinya saat ini. Mengingat posisinya di LPI dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, jumlah kekayaan tersebut bisa saja bertambah atau berkurang. Bagaimanapun, data ini tetap memberikan gambaran mengenai tingkat ekonomi dan kepemilikan aset yang ia miliki sebelum kasus yang menjeratnya mencuat ke publik. Keterlibatan Dwi Wahyudi dalam kasus dugaan korupsi di LPI. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Dwi Wahyudi bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI kepada 11 debitur. Namun dalam prosesnya, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai prosedur dan justru berujung pada kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.
PLH Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Budi Sokmo mengungkapkan bahwa kasus ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 11,7 triliun rupiah. Nilai yang sangat besar ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk mendukung ekspor nasional. Berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun rupiah, ujar Budi Sokmo dalam keterangannya kepada media. Menurut KPK, dalam proses pemberian kredit tersebut terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest call antara pihak Direktur LPI dan para debitur. Dugaan kuat menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan awal antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mempermudah proses pencairan kredit, meskipun sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang layak. Selain itu, Direktur LPI diduga tidak menjalankan mekanisme pengawasan yang seharusnya terhadap penggunaan dana pinjaman. Bahkan, ia justru diduga memerintahkan bawahannya untuk tetap mencairkan kredit, meskipun jelas-jelas ada indikasi bahwa debitur tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan. Salah satu debitur yang terseret dalam kasus ini adalah PT Petro Energi atau PTPE. Perusahaan ini diduga melakukan berbagai manipulasi agar dapat memperoleh fasilitas kredit dari LPI. KPK mengungkapkan bahwa PTPE terlibat dalam beberapa tindakan melawan hukum, di antaranya memalsukan dokumen pure cash, order, dan invoice yang menjadi dasar pencairan kredit, sehingga dana yang diperoleh tidak berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Melakukan window dressing terhadap laporan keuangan, yaitu merekayasa laporan keuangan agar terlihat lebih sehat dan stabil daripada kondisi sesungguhnya. Menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai perjanjian, sehingga dana yang diterima tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan kesepakatan awal dengan LPI. Sejauh ini, baik Dwi Wahyudi maupun Arief Setiawan yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini belum memberikan pernyataan resmi terkait proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kasus ini terus berkembang dan publik menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan serta sejauh mana keterlibatan para tersangka dalam dugaan korupsi besar ini.